Belum Bapak. Pertanyaannya saya mau tanya, kira-kira tujuan pembelajaran itu siapa yang buat? Guru. Guru. Yang buat siapa? Guru. Yang buat kita Bapak Ibu. CP di breakdown untuk menjadi tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam sebuah asesmen pun nanti di sini, karena CP ini yang buat pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi 4 hari ini nanti rancangan sebuah kebijakan yang seharusnya sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, itulah sebuah kurikulum yang tadi sebenarnya sudah dilakukan. Ini Bapak Ibu, ini kerangkanya. Ini dalam kerangka itu ada tujuannya, ada profilnya, ada standar kompetisi kelulusan dan sebagainya ini. Jadi tidak ada perubahan apapun sampai sekarang, cuma sekarang ditambahi profil pelajar Pancasila. Nah, ya, profil pelajar Pancasila. Nah, saya kita pelajari, nanti aja dibuka sendiri ya nanti. Nah, ini Bapak Ibu kebijakannya. Mestinya tadi sudah disampaikan ya, karena ruangannya beda, mestinya ini untuk mencapai sebuah kelulusan ini. Kalau mau mencari di internet Kemendikbudristek nomor 5, ini berkaitan dengan SKL. Kalau dulu tahun 20 sudah nggak berlaku lagi, jangan dibuka ini ya tentang SKL. Jenengan di dalam mengajar pun nanti ini yang buat patokan ya. Sebenarnya sama Bapak Ibu ya, tinggal sini berubah menjadi sini, isinya sama, tidak ada perubahan. Makanya nggak usah bingung, ganti menteri, ganti kurikulum, tidak usah. Kalau dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikbudristek. Nah, ditambah lagi, opo kono ristek. Iya, ditambah ristek soalnya menteri ini itu ahli IT Bapak Ibu. Karin bahwa pendidikan itu tidak hanya pandai IT, tapi proses panjang karakter yang harus diwujudkan. Nah, ada pesan gitu Pak. Artinya apa Bapak Ibu? IT ya, karakter harus tetap muncul. Yang kedua, kebijakannya ini nomor 7 tentang standar isi. Yang dulu 2001 nomornya, tahunnya 2016. Ini sudah nggak berlaku. Silakan nanti dicari ya tentang standar isi. Standar isi juga proses kita di dalam membuat kurikulum kebijakan di kelas. Agak cepat ya karena waktunya nanti sekedar tahu aja ya, nanti dicari di Mbak Google ya. Mbak Google itu luar biasa sudah banyak. Nah, ini muatan wajib Bapak Ibu, ini saya cerita sedikit ya. Ketika kurikulum muncul dan tidak ada muatan wajib agama, jenengan kira-kira resah membuatmu. Kita tuh guru agama, tapi agamanya nggak ada, kira-kira gimana? Ini kan resah. Rame Pak. Dan sekarang sudah ada, terus kenapa kok kita nggak mau mengawal? Dulu nggak ada Pak muatan wajib ini. Ya, maka kurikulum yang baru, kebijakan yang baru sudah muncul. 262 tahun 2022 itu berkaitan dengan muatan wajib. Salah satunya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Bahkan berapa 5 agama atau 6 itu muncul. Hindu muncul, Buddha muncul, apalagi itu Cina atau muncul ya. Macam-macam itu agama itu muncul di situ. Nah itulah Bapak Ibu. Kebijakan ini sudah ada, mari kita kawal. Karena pusat sudah membuat itu, tinggal di dalam lembaga kira-kira ono enggak, dan jenengan yang nanti mengawal ya.
Yang selanjutnya ini tentang standar proses. Nah, isinya ini nanti dipelajari, dibaca-baca sendiri apa itu standar proses. Baca, dipahamkan betul karena berkaitan dengan proses pembelajaran kita di kelas. Ya. Anak tidak harus hanya pandai pengetahuan, tapi juga emosional atau sikapnya. Oke, lanjut aja. Ini sudah jelas. Ini kita sering melakukan semuanya, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian ini. Nah, nanti yang terakhir sebelum terakhir penilaian pendidikan. Ini yang dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Tujuannya penilaian itu adalah sebagai umpan balik. Umpan balik kalau bahasa sekarang itu refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu kalau ibarat kita tuh mengaca. Jenengan pernah mengaca? Kelihatan wajah kita cantik atau buruk? Ganteng atau jelek? Yang menilai siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Tidak hanya wajah saja yang cantik, juga hati. Ya, hati juga cantik. Maka umpan balik terhadap peningkatan proses pembelajaran itu tidak hanya pengetahuan saja terhadap anak, termasuk tingkah laku anak, karakternya. Sekali lagi karakter, ya. Maka muncullah kebijakan yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemarin sampai muncul 262 2022. Ini berkaitan dengan lingkup pedoman terhadap kurikulum. Nah, kalau jenengan baca ngiris Bapak Ibu, ketika agama tidak muncul di situ, waduh, bahasa kita mau dibawa kemana? Negara kita itu kalau nggak ada agama, waduh. Bahkan ada yang bilang, masa negara akan kembali jadi negara apa itu ateis itu? PKI kan gitu aja. Wahnya Pak, masuk balik nang PKI lagi. Ini Bapak Ibu, betul ini. Ya, ngiris, sebenarnya ngiris negara kita kalau memang tidak ada yang mengawal. Seperti kurikulum di lembaga, kalau agama, guru agama tidak mengawal juga akan berbahaya. Karena kita sudah dikasih 3 opsi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sedikit ada perubahan yang juga menghantui kita. Di sini semua serbu, semua P3K, gurunya sudah ya, ASN semua ya. Amin. Amin. Belum. Bentar lagi, masih proses. Ini yang sudah serbu Bapak Ibu ya, perhatikan berkaitan dengan struktur kurikulum. Ini juga kurikulum baru ini, kebijakan ini juga membuat kita lemah. Tak kasih pemahaman yang serbu, walaupun toh ini kebijakan ini tidak pengaruh pada yang lain, tapi pengaruh kepada lembaga. Nah, nanti coba kita lihat, kita sharing kebijakan kurikulum yang baru, yang IKM ini jamnya yang dulu 4 sekarang berubah menjadi 3. Yang 4 menjadi 3. Padahal syarat utama penerimaan sertifikasi minimal berapa Bapak Ibu? 24 totalnya. Harus 4 kali 6 24. Ini sudah peluang besar dengan tidak akan terima serbu. Tuh lah iya Pak, ya apa kira ini? Ayo. Aturannya seperti itu. Tadi yang sana, waduh Pak, kok lambat? Ya gara-gara ini Pak. Dilihat nanti ayo, yang membuat kurikulum itu, yang kelas 1 4, yang dulu strukturnya 4, sekarang jadi 3. Ini blind sama nanti. Jenengan enggak. Ya, kalau saya masih bisa Pak. Pokoknya jenengan simpan data 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'dah. Sahabat-sahabat guru pendidikan agama Islam Kecamatan Pasir, seperti apakah kebijakan-kebijakan yang terbit dari pusat maupun disokong oleh daerah? Melalui kebijakan-kebijakan yang terbit itu kita bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, beserta nanti kita akan juga belajar tentang pembelajaran asesmen. Bagaimana asesmen yang sebetulnya, apakah seperti penilaian K13 atau ada asesmen lain yang diterapkan di IKM ini. Bersama kita telah hadir 2 orang insya Allah yang telah beberapa kali ikut di berbagai tempat terkait dengan IKM ini. Yang pertama adalah Bapak Ribowo, MPD. Beliau adalah salah satu kelompok kerja pengawas pendidikan agama Islam Kabupaten Lumajang yang akan memaparkan tentang kebijakan IKM kepada kita sekalian. Seperti apa kebijakan-kebijakan tersebut? Mari kita simak bersama Bapak Ribowo, MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Dibagi 2 termin nanti. Termin yang pertama adalah penyampaian materi. Termin yang kedua nanti kita akan sesi tanya jawab, biar interaktif, biar hidup apa yang ada di unek-unek, apa yang ada di hati panjenengan semuanya bisa diutarakan. Dan insya kita jadikan perbincangan bersama beliau. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Abdullah. Abdullah. Saya Abdullah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bermuajahah pada kesempatan ini acara IKM. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin. Langkah kita hadir ke sini jadikan mutaqabbalan, yaitu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Perlu perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya biasa dipanggil Pak Ribowo. Ya memang namanya Pak Ribowo. Sejak lahir ya. Asli Tempur Sari. Dekatnya Indah ini. Indah kan Dampar. Terus ke selatan. Setengah jam perjalanan dari sana. Istri masih 1. Iya, pertanyaan yang sama. Saya juga gitu, mau nambah Pak? Kalau masih mesti tambah. Ya saja ya. 4. Keinginan ada, keberanian tidak ada. Keinginan ya, keberanian tidak punya lah. Nah, mudah-mudahan 1 aja sudah cukup, 2 juga cukup. Ya. Anak masih 2 Bapak Ibu, masih kecil semua. Ya. Sudah ya, cukup ya, itu aja ya. Kebetulan saya di pengawas angkatan yang paling muda, pengawas saya Bapak Ibu. Yang lain sudah senior semua. Ya. Segi umur juga saya paling muda. Semuanya sudah tua. Iya. Malu ya. Kemarin saya sebenarnya dikasih jam AKM. Tadi malam di WA diminta kebijakan. Waduh. Siapa yang minta? Katanya pesertanya merequest kebijakan. Akhirnya nggak jadi ngisi materi AKM dan AKM-nya diberikan oleh Pak Jumadi ya. Materinya sudah kita lakukan. Hari ini kita masalah regulasi ya. Regulasi tentang implementasi kurikulum merdeka.
Kalau bahasa kita adalah penerapan, pelaksanaan. Memang sekarang semuanya keren namanya. Ya. RPP diganti apa? Modul ajar. Indikator diganti apa? CP. Sudahlah semuanya. Cara pembelajaran itu banyak istilahnya. Itulah kebijakan Bapak Ibu. Berbicara kebijakan, mau tidak mau harus mau. Suka tidak suka tetap harus suka. Termasuk hari ini implementasi sudah ada kebijakan baru. Berbicara sebuah kebijakan pasti ada latar belakang Bapak Ibu. Ini motivasi kita dulu. Coba dibaca dalam hati Bapak Ibu. Literasi hari ini. Literasi hari ini Bapak Ibu. Anak-anak sering ayo dibaca. Sekarang anak-anak ayo literasi. Kan kita sekarang ya. Ya, terasi. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini fiktif atau kenyataan Bapak? Kira-kira di dalam surat apa ini? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Betul al-sirah. Dijawab. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sebuah konsep di dalam materi sebuah keagamaan. GPAI sudah terbiasa. GPAI sudah terbiasa. Lalu bagaimana dengan peristiwanya Pak? Ini loh Pak, 20 tahun yang akan datang mungkin kalau saya sudah sampai sekarang 40, 60, yang sudah 50 sudah 70 pasti akan bercerita cucu-cucuku dulu itu tahun 2020 ya, ada peristiwa besar yang namanya COVID-19. Maka ada perubahan yang namanya ujian nasional dirubah mulai tahun 2001 Bapak Ibu. Ya. 2001 dirubah dari menjadi AKM. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ujian dihapus, dirubah menjadi AKM. Artinya tidak ada lagi namanya ujian nasional. Itu semenjak tahun 2001. Dan ini dibicarakan sejak mulai 2018 Bapak Ibu. Maka paradigma baru yang disampaikan oleh Pak Menteri betul-betul diterapkan. Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Ya, harus siap. Ini sebuah cerita dan ini sudah terjadi. Maka tinggal cerita saja. 2001 sudah kita lakukan, 22 ini juga nanti kita lakukan. Inilah yang terjadi. Yang selanjutnya bagaimana bentuknya? Semua diserahkan ke lembaga. Tidak seperti dulu. Mungkin tadi sudah diungkap oleh Pak Jumadi. Ujian nasional dulu yang ngatur siapa? Pemerintah. Sekarang tidak. Kita kembali ke lembaga yang meluluskan ujian penyelenggaranya juga lembaga. Bentuknya sama, ada 2 semester. Semester ganjil dan semester genap sama. Ini bentuk kegiatan ujiannya. Lalu siapa yang meluluskan? Siapa Bapak Ibu yang meluluskan? Sekolah tetap. Kelulusan dari lembaga bukan dari pusat. Nah, kita diberikan kebijakan baru Bapak Ibu.
apa yang dinilai nanti? Ini Bapak Ibu, sikap perilaku minimal. Sikap Bapak Ibu minimal, kompetensinya, pengetahuannya jadi nilai. Yang meluluskan juga dari lembaga satuan. Nah inilah Bapak Ibu namanya sebuah paradigma baru terkait dengan kebijakan yang ada. Nah, sudah paham Bapak Ibu ya? Karena kebijakan itu Bapak Ibu terus terang dengan sebenarnya kebijakan itu bisa dilihat di mana-mana. Cuma saya kasih gambar dulu. Kenapa sampai kebijakan ada muncul? Nah, karena begini Bapak Ibu, memotret kebijakan yang lama. Kurikulum yang lama tidak sudah dianggap tidak relevan, ya, sudah ketinggalan pembicaranya, dianggap lost akibat namanya sebuah wabah. Nah, maka dari hal inilah aturan yang dulu sebagai pedoman kita ini sudah tidak berlaku. Maka muncul pedoman baru, kebijakan baru. Yang saat ini kita nanti saya share di sini, dilihat dulu ya nanti. Opsinya lembaga diminta 3 ini. Jenengan dikasih 3 pilihan untuk kurikulum. Sudah kita lakukan ya. Ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kita dikasih kesempatan untuk memilih, untuk tahap demi tahap, ya, step by step, selangkah demi selangkah, dan jenengan diminta untuk mengikuti ini. Nah, baik, inilah Bapak Ibu yang kami ceritakan tadi. Ada 4 hal sebenarnya di dalam kita mau mengikuti kebijakan. Jenengan pernah ke Tempur Sari Bapak Ibu? Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Kalau lewat Dampar ke rumahnya Bu Indah ke Tempur Sari, jalannya seperti ini. Iya, lo pernah nanti tahu kan Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak pernah ke sana, itu sudah membayangkan ya apa yang kepleset untuk ini jatuh. Ya, pasti Pak bingung. Saya itu sering Pak waktu lewat itu nulungi orang itu kadang-kadang NMAX itu mundur Pak. Jatuh. Saya kemarin juga gitu. Di sana longsor, akhirnya sepeda itu ketika diri bisa balik ke atas ini. Nah, kadang-kadang jatuh juga Pak. Ketika seseorang belum tahu sebuah kebijakan seperti ini loh, waduh sulitnya Pak. Ganti meneh kan gitu. Ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, itulah sekarang. Makanya mari sekarang itu kita pelajari, sulit apapun pasti nanti ketemu kemudahan. Ikuti dulu aja. Guru, pengawas, Bapak Ibu jenengan itu satu jalur Pak. Secara kalau ini horizontal ya, itu sejajar Pak. Jenengan dapat kebijakan apapun pengawas juga sama. Sergune nggak cair ya nggak cair bisa. Iya Pak. 10 bulan, 1 tahun pernah ya Pak dulu ya. Nggak cair ya nggak cair. Nah, itu sama, nggak ada bedanya. Nah, makanya mari kita sharing bareng-bareng sebuah kebijakan kita ikuti. Begini Bapak Ibu, 4 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, untuk memahami kurikulum. Ini sudah langkah pertama. Jenengan ikut ke sini itu salah satu cara peningkatan kompetensi tentang kurikulum. Ditambah lagi nanti di YouTube ya kan, punya HP tau jenengan? Ya. Sumber-sumber informasi itu jenengan cari. Itu sebuah ilmu. Terus nanti jenengan akan ikut pelatihan apapun. Ini sudah langkah pertama. Yang kedua ini akan memahami pembelajaran dan asesmen. Maka kedua, jenengan akan diajari tidak ada kata terlambat menurut Ibu KWP tadi ya. Walaupun sudah sekarang ini IKM sebenarnya sudah periode kedua Bapak Ibu.
Oke, jenengan periode pertama atau kedua? Ada yang satu, ada yang dua. Yang tahun 2002 ini periode pertama, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Yang tahun 2001 kelas 1, 4, 2, 5 ya. 25. Sudah 2 periode. Nah, makanya sekarang yang 1, 4 mengikuti aja. Mengikuti ya. Permasalahan muncul seperti yang periode pertama nanti. Akan bingung dan bingung ya. Ini sudah kita lakukan yang ketiga ini. Maka di kurikulum itu nanti ada KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jangan pernah melihat kurikulumnya, Bapak Ibu? Tidak pernah. Kurikulum itu KOSP itu yang buat siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah, lembaga. Berarti jenengan kemarin tanda tangan membuatan KOSP. Oh, tanda tangannya itu palsu. KOSP itu yang membuat adalah lembaga. Tim pengembangnya sebenarnya guru agama, kepala sekolah, guru kelas, komite, tokoh agama dan tokoh masyarakat di situ. Kalau dulu namanya MBS Bapak Ibu, ngertos MBS jenengan, manajemen berbasis school. Ya. Sekarang sudah poin tambah lagi, nggak cuma lembaga masyarakat dan wali murid, tapi juga tokoh masyarakat harus masuk di dalam penentuan kurikulum. Kurikulum yang buat atas, tapi kita pengguna kurikulum. Maka guru agama di sinilah harus mengawal. Sinten sing ngawal Bapak Ibu kurikulum? Guru agama. Karena ada titik poin yang seharusnya kita kawal, kita selamatkan. Kalau nggak diselamatkan berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Karena titik poin kita, guru agama itu menciptakan akhlak, karakter Bapak Ibu. Ketika kurikulum tidak dikawal dan karakter tidak ada di situ, maka berbahaya. Bapak Ibu, saya tanya, apakah nggak pernah melihat kurikulum ya? Kemarin tuh saya kunjungan, saya lihat. Alhamdulillah Jarit itu ada sebuah momen baru yang di situ ada gerakan sekolah mengaji, GSM. Coba Bapak Ibu nanti kalau Candi ada, coba di Pasirian tanya kepala sekolah, Pak, Bu, di kurikulum apa ada namanya GSM? Nah, kalau gak ada, loh, jenengan kemarin tanda tangan nih, tanda tangannya apa enggak? Padahal tanda tangan jenengan itu dibawa ke dinas Pak, dianggap jenengan sudah tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Cinta tanda tangan lo nggak ngerti sini apa guru. Ya, iya. Ya masih jangan terus-terusan. Ya, dilihat Bapak Ibu. Ya, dilihat. Ya, GSM itu awalnya kita merumuskan dengan dinas. Sekarang sudah muncul, sudah ada SK, semua lembaga harus ada GSM. Ternyata sudah muncul, tidak pernah dipraktekkan.